Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, Bapak Ibu Guru dimanapun bertugas, di sini saya hadir untuk menyampaikan latar belakang dan apa itu Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022 dan apa yang melatar belakanginya. Marilah kita kaji bersama, kita pahami bersama, agar Bapak Ibu Guru tidak ikut di dalam dilema maupun ikut di dalam perbincangan, pembahasan, dan penafsiran mengenai Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022 ini. Untuk itu, Bapak Ibu Guru, hendaknya kita semuanya berpikir positif. Kita hendaknya tenang di dalam menghadapi apa yang sedang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, di dalam mengajukan rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022 bersama dengan DPR RI ya. Nah, sekarang sedang merancangnya dan membahasnya. Untuk itu, supaya kita tidak terjadi salah paham dan kita tidak terjadi salah sangka dan saling penafsiran, untuk itu maka mari kita pahami bersama ya, seperti apa Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022. Baik Bapak Ibu Guru, Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022 ini adalah rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2022. Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022 dibentuk pemerintah dalam rangka mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan di Indonesia. Untuk itu, untuk diketahui saat ini Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan namun diatur dalam 3 undang-undang. Nah, baik Bapak Ibu Guru, mari kita pahami bersama rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang diajukan oleh Kemendikbudristek dan dibahas bersama dengan DPR pada Agustus tahun 2022 ini. Apa yang menjadi latar belakang? Mari kita kaji bersama. Nah, ini latar belakang pembentukan rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Kondisi dan pengaturan saat ini. Saat ini Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan namun diatur dalam 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disebut Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi atau Undang-Undang Dikti. Sehingga memunculkan ketidakselarasan. Contohnya, standar nasional pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, dan standar nasional pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi atau Pendidikan Tinggi. Perbaikan yang diusulkan dari 3 undang-undang yang telah dilaksanakan ya, yang berlaku, maka perbaikan yang diusulkan adalah integrasi Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Dikti dalam satu undang-undang untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 tentang satu sistem pendidikan dan agar pengaturan di tingkat undang-undang
tidak tumpang tindih. Nah, ini yang melatar belakanginya ya. Dan yang diusulkannya seperti ini. Kemudian beberapa pengaturan terlalu mengunci sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Contoh, kewajiban 24 jam mengajar, bentuk-bentuk nomenklatur dalam satuan pendidikan, nomenklatur pendidik. Nah, perbaikan yang diusulkan untuk merespon perkembangan zaman yang cepat, undang-undang ini disusun lebih fleksibel, tidak terlalu mengunci atau tidak terlalu rinci ya. Kemudian rancangan undang-undang Sisdiknas yang sedang direncanakan sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait 3 undang-undang yang diintegrasikan. Kemudian kondisi yang melatar belakangi yang ketiga adalah telah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah materi undang-undang. Contoh, putusan MK yang membatalkan sekolah bertaraf internasional, putusan MK yang memasukkan kembali gaji guru ke dalam 20% APBN. Nah, RUU Sisdiknas yang sedang direncanakan ini sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait 3 undang-undang yang diintegrasikan. Prinsip-prinsip yang diusulkan juga ini ya. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang menekankan kualitas belajar, mengajar, serta memperluas ruang inovasi dalam sistem pendidikan perlu terkandung dalam RUU Sisdiknas ke depannya. Nah, ini yang latar belakanginya. Kemudian dasar, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Kondisi dan pengaturan saat ini ya. Saat ini kemudian kita akan juga kaji perbaikan yang diusulkan seperti apa. Nah, kondisi dan pengaturan saat ini Undang-Undang Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan Undang-Undang Dikti mengatur bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UUD, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, usulan yang diajukan adalah menyelaraskan dasar pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti sehingga pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kondisi saat ini pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbaikan yang diusulkan, fungsi diartikan dalam KGBI ya sebagai kegunaan suatu hal, maka pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu, bernalar kritis, dan bergotong royong dan kreatif. 3. Kondisinya yang saat ini adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan diartikan dalam KBBI sebagai arah, haluan, dan maksud. Maka pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokrasi ya maksudnya, dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin. Inilah dasar, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan, kondisi saat ini, dan perbaikan yang diusulkan dalam rancangan undang-undang ini. Nah, apa prinsip penyelenggaraan pendidikan? Nah, kondisi saat ini, prinsip penyelenggaraan pendidikan, pertama, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang bertanggung jawab berlangsung sepanjang hayat. Perbaikan yang diajukan mengganti istilah peserta didik menjadi pelajar untuk menegaskan posisi aktif pelajar sebagai subjek utama pendidikan, bukan hanya sebagai peserta proses pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Nah, perbaikan yang diusulkan adalah mengganti prinsip membaca, menulis, dan berhitung dengan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pelajar dan lebih holistik untuk mengembangkan kompetensi multidimensi dan kompetensi global. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Perbaikan yang diharapkan menambahkan prinsip inklusif untuk menghilangkan terbatas atau hambatan yang membatasi partisipasi dan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik pelajar sesuai dengan sesuai dengan mandat Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, hal yang dikembangkan yang diusulkan adalah menambahkan prinsip dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yaitu menjunjung kebenaran ilmiah. Nah, inilah ya kondisi dan pengaturan saat ini serta perbaikan yang diajukan di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Nah, mengenai tugas dan wewenang pemerintah, kondisi saat ini pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan membantu mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan diatur terpisah dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti. Nah, perbaikan yang diusulkan adalah Mahkamah Konstitusi menggunakan istilah tugas dan wewenang, bukan hak dan kewajiban. Untuk lembaga-lembaga negara ya, RUU Sisdiknas menyesuaikan dengan mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sistem pendidikan nasional. Mempertegas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Frase tanpa diskriminasi tidak perlu disebutkan kembali karena sudah terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional secara non-diskriminatif. Mengintegrasikan dan menyelaraskan pengaturan tugas dan wewenang Menteri Pendidikan pada Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan masyarakat. Kondisi saat ini, warga negara
berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, serta mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar, menjaga norma-norma pendidikan, serta ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Perbaikan yang diusulkan, kewajiban warga negara dan masyarakat untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tidak diatur dalam bab hak dan kewajiban, melainkan dalam bab tentang pendanaan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik jenjang yang termasuk cakupan wajib belajar maupun yang tidak termasuk cakupan wajib belajar. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, atau budaya. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan lomba pendidikan dan komite sekolah madrasah. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, hal yang diusulkan yaitu peranan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi masyarakat maupun dunia usaha, dunia industri. Maka bentuk keterlibatan tertentu seperti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak lagi diatur dalam batang tubuh RUU agar tidak membatasi bentuk peran serta masyarakat dalam sektor pendidikan. Nah, wajib belajar, cakupan wajib belajar saat ini yaitu pendidikan dasar 9 tahun. Belum semua anak usia wajib belajar mendapatkan layanan wajib belajar pada pendidikan dasar. Perluasan wajib belajar ke pendidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar sudah mencakup. Sekolah negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela. Nah, perbaikan yang diusulkan, wajib belajar terdiri atas wajib belajar 10 tahun pada pendidikan dasar, mencakup kelas prasekolah, kelas 0, kelas 1, kelas 9 ya, sampai kelas 9. Berlaku secara nasional. 2. Wajib belajar pada pendidikan menengah mencakup kelas 10 sampai kelas 12. Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan dasar sudah memenuhi standar. Penerimaan atau pemerintah pusat pemerintah pusat membantu pemerintah daerah sesuai kebutuhan secara berkeadilan. Memperjelas pendanaan pemerintah dan masyarakat. Wajib belajar, pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar bagi semua satuan pendidikan negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan. Satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya, namun masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela, tanpa paksaan dan tidak mengikat. 2. Di luar wajib belajar, pemerintah mendanai satuan pendidikan negeri dan dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan swasta. Pada satuan pendidikan negeri, uang sekolah
non wajib belajar ditetapkan sesuai kemampuan ekonomi pelajar. Nah, ini hal yang diajukan. Nah, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ada variasi yang besar dalam jalur formal ya dan non formal, namun diatur dengan standar dan regulasi yang seragam. Perbedaan antara pendidikan non formal dengan pendidikan informal tidak tergambar dengan jelas. Nah, ini kondisi yang sekarang ya. Kemudian kondisi sekarang, hasil pendidikan informal dan non formal dapat diakui setara dengan pendidikan formal. Secara implisit memberi kesan bahwa pendidikan formal memiliki derajat lebih tinggi. Tidak ada pengaturan eksplisit tentang perpindahan antar jalur pendidikan. Nah, hal yang diajukan dalam rancangan undang-undang ini adalah perbaikan dalam variasi pendidikan formal dan non formal lebih dimunculkan dengan mengakomodasi juga undang-undang pesantren dan undang-undang pendidikan keagamaan yang ada. Menyesuaikan definisi pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pembelajaran informal dengan definisi internasional. Kemudian pembelajaran lebih luas dari pendidikan. Pembelajaran adalah proses perolehan atau modifikasi informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, dan perilaku. Perbedaan utama pendidikan formal dan non formal adalah pendidikan non formal dapat terstruktur dan dapat terlembaga, dihitung dalam program wajib belajar, perlu terdaftar, dan mendapat izin. Pembelajaran informal tidak harus terstruktur dan tidak terlembaga, tidak dihitung dalam program wajib belajar, tidak perlu izin. Pemerintah melaksanakan penilaian pelajar yang bersifat opsional ya, maksudnya bersifat opsional bagi pelajar dan semua jalur pendidikan yang ingin mendapatkan pengakuan hasil belajar. Memperjelas pengaturan perpindahan antar jalur pendidikan dan memfasilitasi multi-entry, multi-exit dan menjamin akses dalam pembelajaran sepanjang hayat. Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Nah, ini pendidikan formal ya. Kemudian ada terdiri atas ya, pendidikan anak, usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, ini contoh bentuk satuan pendidikannya ya, di sini juga diatur. Kemudian pendidikan non formal diantaranya untuk terdiri atas ya, layanan pengasuhan anak, pendidikan kesetaraan, pendidikan kesakapan hidup, pesantren, pengajian kitab kuning, pendidikan keagamaan non formal dan sebagainya ya. Di sini juga dijelaskan. Pendidikan usia dini juga di dalam rancangan ini juga diperbaiki ya. Seperti ini, PAUD untuk saat ini belum menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, nanti diusulkan adalah PAUD menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian PAUD dapat masuk jalur formal maupun non formal. Ini saat ini ya. Nah, untuk nanti perbaikannya adalah PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal dengan pengaturan kategori usia dan layanan yang jelas. Nah, ini ya, dalam Undang-Undang Sisdiknas jenis layanan PAUD belum diatur, sehingga dalam penyelenggaraan PAUD masih bercampur antara anak dengan berbagai kategori usia. Nah, dalam rancangan undang-undang ini tidak lagi mengatur bentuk satuan pendidikan PAUD, melainkan mengatur jenis layanan PAUD. Di antaranya PAUD formal, PAUD non formal, layanan PAUD bagi anak usia 6 tahun keluar dari cakupan PAUD dan menjadi kelas prasekolah
dalam jenjang pendidikan dasar. Nah, ini ya, pendidikan dasar dan menengah juga diatur ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan ya file ini, lebih memahami ya seperti apa latar belakangnya. Silakan Bapak Ibu kaji ya, dapatkan file ini agar lebih memahami latar belakang tentang rancangan Undang-Undang Sisdiknas ya tahun 2022 ini, sehingga Bapak Ibu akan memahami maknanya dan akan menilai ya hal-hal yang menjadi harapan kita bersama di dalam kemajuan pendidikan. Nah, di sini ya sangat lengkap dan menjadi pemahaman ya bagi Bapak Ibu guru di dalam mengikuti perkembangan ya tentang rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini. Ini mengatur tentang pendidik dan kependidikan ya. Itu diantaranya guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Nah, perbaikan yang diusulkan adalah penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus dari pendidikan profesi guru. Bagi guru yang sudah mengajar saat undang-undang terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari PPG, dapat tetap mengajar. Nah, ini di sini ya. Nah, sangat lengkap pendidik dan tenaga kependidikan, mengatur mengenai dosen ya dan perbaikan yang diajukan. Di sini Bapak Ibu guru bisa memahaminya dengan lebih optimal ya. Jadi akan memahami dan akan menentukan sikap seperti apa seharusnya ya. Jadi kita di dalam menilai satu rancangan undang-undang ya, tentunya harus dipahami apa yang dimaksud ini rancangan ini dan seperti apa perubahannya dan apa yang diusulkan untuk diperbaiki. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu guru akan menjadi paham ya, jangan sampai kita gagal paham ya. Nah, untuk itu file ini penting diketahui, dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua untuk dikaji, untuk dipahami secara mendalam sehingga bisa menyikapi rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini agar Bapak Ibu guru tidak tidak resah ya, tidak bingung dan tidak menanggapinya dengan emosional ya. Untuk itu mari kita kaji bersama Bapak Ibu, kita pahami apa yang dirancang. Nah, seperti apa baru kita bisa menilainya. Dan kita pantau bersama rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022 ini secara bersama dengan berpikiran yang jernih dan tentunya berharap dan kita melalui satu prosedur ya, yaitu melalui wakil-wakil kita yang diberikan pemenang dan tanggung jawab di dalam pengaturan organisasi para guru di Indonesia. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu telah setia untuk mengikuti channel Praitno Berbagi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua untuk mengikuti apa yang akan disampaikan, akan ditentukan, akan diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dan DPR. Baik, terima kasih. Silakan yang ingin mendapatkan file ini, silakan tonton sampai selesai, like, subscribe, isi komentarnya, dan silakan kirim WA ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.